Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan terlebih dahulu puja dan puji syukur terbaik kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang luar biasa pada kita semua, nikmat iman, Islam, kesehatan, waktu luang, nikmat persaudaraan yang sudah Allah berikan pada kita dan kita sudah rasakan nikmat tersebut. Maka wajib kita syukuri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan ampunan, curahan hidayah, dan juga memberikan curahan ridhonya untuk kita semua. Shalawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan utusan Allah yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Dan insya Allah sebentar lagi tanggal 16 besok kita akan sama-sama memperingati ya hari lahir beliau atau yang dikenal dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bertepatan tanggal 16 September 2024 besok adalah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Maka tentu sebagai umat dari Rasulullah yang dicintainya, kita semua patut bersyukur dan sama-sama memuliakan Nabi kita tersebut. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini ya, bertepatan dengan malam Jumat. Mungkin ada di antara antum yang baru selesai mungkin yasinan, tahlilan, ada mungkin yang baru selesai baca surat Al-Kahfi gitu ya. Apapun amalan itu sama saja baiknya. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan kita di malam yang istimewa ini. Kita ketemu di channel kesayangan kita, di channel Laboratorium Sains Kristologi Pondok Pesantren Al-Hadid untuk sharing ya tentang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan dunia dakwah kristologi. Dan malam hari ini tema kita adalah mengenai review tentang kunjungan pimpinan atau pemimpin tertinggi umat Kristen Katolik Roma, yaitu Paus Fransiskus, yang beberapa waktu yang lalu berkunjung ke Indonesia. Namun sebelum kita sama-sama ulas dan bahas, maka tentu kita mohon kepada Allah petunjuknya, bimbingannya, dan keberkahannya dengan sama-sama melafadzkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kunjungan dari paus itu sebenarnya satu hal yang biasa saja, tidak ada hal yang mungkin istimewa banget gitu ya, kecuali buat para pengikutnya. Kalau buat pengikutnya ya luar biasa memang. Kenapa? Karena beliau adalah Bapak Suci gitu ya, pimpinan tertinggi, imam besarnya mereka. Ya, imam besarnya orang Katolik dunia. Atau kalau bahasa kita itu khilafahnya umat Katolik Roma gitu ya. Jadi tidak semua Katolik memang ya. Karena paus itu di dunia kekristenan itu ada dua sebetulnya. Ada paus yang di Roma, Italia, di Vatikan, ada paus yang di Mesir. Ya, yang di Kristen Kristen Ortodok ya. Jadi ada paus siapa namanya lupa ya, paus Theodosius apa siapa lupa. Jadi ada dua kepausan dalam dunia kekatolikan. Cuma memang yang besar adalah Katolik yang di Vatikan di Roma, Italia. Kenapa? Karena memang lebih besar ya, pengikutnya lebih banyak dan tersebar di seluruh dunia. Bahkan di Italia sendiri dianggap sebuah negara ya. Jadi negara Vatikan. Makanya hampir di seluruh dunia di mana ada umat Kristen Katolik Romanya pasti ada duta besarnya. Ya, duta suci Vatikan begitu namanya ya. Di Jakarta ada itu di seputaran dekat Monas itu ya. Jadi duta suci Vatikan begitu. Nah, jadi ini tentu menjadi menarik untuk kita bahas karena apa? Karena ada pro dan kontra juga ya. Yang mohon maaf sebagian ada segelintir umat Islam, ustadz yang mengecam ya kunjungan paus ke Indonesia.
dengan berbagai macam alasan yang kita juga menghormati alasan itu. Cuma kalau kita lihat dari sudut pandang umat Katolik di Indonesia, tentu ini merupakan satu keberkahan. Ya, kenapa? Karena memang sudah menjadi tradisi hampir setiap pergantian paus, ya, setiap paus yang menjabat atau yang terpilih itu pasti hampir semuanya pernah melakukan kunjungan ke Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia memang umat Katolik Roma ini minoritas, tetapi karena Indonesia ini adalah penduduk yang besar, yang jumlahnya hampir 300 juta jiwa, tentu kalau di sekecil-kecilnya umat Katolik Roma, dikalkulasi ya besar juga buat misalnya seperti Singapura, Malaysia gitu, yang nggak ada apa-apanya ya. Orang Katoliknya atau Filipina sekalipun ya. Berarti orang Kristen Katolik di Indonesia ini tidak bisa dianggap kecil gitu ya. Kecil kalau dibandingkan dengan umat Islam. Tapi kalau dibandingkan dengan umat Katolik di tempat yang lain ya lumayan besar juga. Makanya ini menjadi daya tarik sendiri ya. Dan hampir setiap pergantian paus itu selama menjabat mesti menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Indonesia. Walaupun tidak semua ya, tetapi hampir dipastikan demikian. Nah, dalam hal ini posisi LSK di mana? Mendukung atau tidak mendukung ya? Ini banyak yang tanya. Sebenarnya kita mau mengulas kemarin-marin, mungkin ketika baru-baru terjadi biar hangat gitu. Cuma saya menolak untuk berkomentar lebih panjang karena buat saya ini bukan satu masalah yang mendasar dan penting banget. Namanya orang bahasa Jawanya kan uang dolan itu, paus itu dolan tekan Indonesia ini ya. Mau apa sih yang mau diributin kalau buat saya gitu ya? Kok apa namanya menjadi sesuatu yang menghebohkan gitu. Cuma karena banyak yang minta komentar LSK, akhirnya ya sudah kita memberikan komentar sebaik mungkin, sebijak mungkin, yang mudah-mudahan menjadi apa namanya itu ya menjadi penengah lah ya antara dua kubu. Mungkin ada yang menentang, ada yang apa namanya biasa-biasa aja, ada yang mendukung ya, itu seperti ini ya. Dari sisi yang non Katolik tentunya ya. Nah, begini, ikhwafillah rahimakumullah. Kita bahas dari sisi kekristenan dulu. Ingat ya, Paus ya itu adalah pimpinan tertinggi Katolik Roma. Catat itu ya. Jadi pimpinan tertinggi orang Katolik Roma. Di Indonesia ini kan ada 5 agama. Islam, ya, Hindu, Buddha. Ini ngacok dulu ya. Tidak berurutan. Kristen kita taruh belakangan nih. Ya, ada 6 ya sekarang ya, Konghucu ya. Nah, kemudian 2 lagi ini Kristen, tapi Kristen dibagi 2. Ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Ini ya. Jadi Kristen Katolik dan Protestan ini tidak mau dijadi satu. Tidak mau mereka itu disebut, kalau kita ya Islam ya. Kan cuma satu sebutannya Islam. Walaupun internal umat Islam juga berpecah. Ada NU, ada Muhammadiyah misalnya gitu ya. Jadi macam-macam juga. Tetapi kalau agamanya tetap disebut satu. Ya Islam. Nggak ada orang Muhammadiyah, oh saya nggak mau gabung sama NU, Islamnya Islam Muhammadiyah. Ya, NU juga sama saya nggak mau gabung sama Muhammadiyah. Islamnya Islam NU misalnya, nggak ada. Ya tetap Islam, sama-sama Islam. Walaupun dalam pengamalannya, dalam berjamaahnya, dalam berorganisasinya berbeda. Ya. Tapi tetap Islam agamanya. Ya, tidak kemudian pecah. Nah, sementara kalau orang Kristen ini nggak mau. Sebab di zaman dulu mereka berperang antara Katolik dan Protestan ini. Timbulnya Protestan sendiri kan pada abad ke-15, ya Martin Luther King itu. Karena apa? Karena protes atas kebijakan gereja Katolik yang waktu itu gereja itu menguasai kerajaan, menguasai apa namanya pimpinan ya negara, sehingga kemudian bertindak semena-mena. Makanya kemudian Martin Luther King ya dia memisahkan diri dari kekatolikan, bikin aliran baru namanya Protestan. Semenjak itu nggak pernah akur. Dulu perang, ya saling menindas itu biasa. Nah sampai sekarang pun ini nggak pernah akur. Yang Protestan nggak mau diakui sebagai Katolik, Kristenmu apa? Kristen Protestan ya. Berarti sama dengan Katolik yang enggak lain. Kitab sucinya juga beda. Pimpinan rohaniawannya juga beda. Kalau yang Protestan boleh nikah, yang Katolik enggak boleh nikah, ya hidup selibat kan ini ya. Pimpinan tertingginya kalau di Katolik itu disebut paus gitu ya. Kemudian di bawahnya ada kardinal, ada uskup ya, ada romo, frater dan lain sebagainya. Sementara kalau di Protestan ini nggak punya pimpinan dunia. Kenapa? Karena Protestan sendiri pecah lagi menjadi ribuan aliran, ya. Dan mereka juga beda-beda semua, beda sinode namanya gitu ya. Paling punya apa
persekutuan aja, ada PGI namanya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, untuk menyatukan nih Protestan yang terpecah belah ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tentang kekristenan kita juga harus paham supaya nanti jangan dianggap oh Paus datang semua orang Kristen di Indonesia ini apa namanya akan bangkit gitu ya. Kemudian jadi apa namanya itu kemudian jadi tambah songong sama umat Islam. Salah. Kita harus tahu dulu Paus ini sebanyak-banyaknya yang menyambut DGBK itu, ya itu cuma segitu umat Katolik aja. Nggak ada yang datang tuh Protestan. Orang Protestan itu, mohon maaf, bahkan ada salah satu pendeta Protestan besar di Indonesia, nggak usah saya sebut, cek di channel YouTube banyak, ya, yang menghina Paus. Ya. Dia mengatakan Paus itu pedofil lah, yang mengatakan Paus itu tukang berzinah lah, yang mengatakan Paus itu nggak pantas disebut Bapak Suci lah. Jadi mereka saling mengutuk satu dengan yang lain, saling menyerang satu dengan yang lain. Makanya yang menyambut Paus kemarin itu cuma Katolik saja, ya. Katoliknya pun Katolik Roma, ya. Misalnya ada Katolik yang lain kayak Anglikan yang di Inggris atau mungkin yang di Rusia, ini juga belum tentu ke Paus Fransiskus ininya imamnya. Mereka punya imam sendiri-sendiri lagi, ya. Nah ini ya. Oke lah, kita abaikan lah, pusing nanti kalau ngomong perbedaan-perbedaan di dalam kekristenan ini supaya wacana saja. Supaya orang Islam tidak berpikir, oh datangnya khalifahnya orang Kristen, ya Paus kan, khilafahnya ya. Orang Kristen di Indonesia ini akan membangkitkan apa semangat semangat ukhuwah Nasroniyah misalnya ya. Atau persaudaraan atau persatuan kekristenan. Enggak. Ya. Pausan itu adalah simbol perpecahan dalam Kristen. Ya, dan tidak mungkin bisa disatukan ila yaumil qiyamah. Mereka akan terus seperti itu, mereka akan terus berpecah belah. Kitab sucinya juga beda. Yang Katolik ada kitab Deuterokanoniknya, perjanjian barunya ada apa namanya, kalau yang di Protestan ada 39 kitab, kalau Katolik ada 45 atau 46 kitab. Ya, kemudian ajarannya juga berbeda, ya. Salibnya juga beda, macam-macam berbeda. Mereka ada sosok Bunda Maria yang kemudian mereka anggap sebagai Bunda Tuhan. Kemudian mereka bikin patung Katolik ini kan. Mereka berdoa kepada patung Bunda Maria yang suci, ya kan. Ya, kami manusia berdosa, ya, yang hina, ya. Kemudian kami mohon kepada Bunda untuk membersihkan dosa kami. Begitu dia minta berdoa sama Tuhan. Minta sama apa? Patung Bunda Maria itu. Jadi perbedaan ini nggak bisa disatukan, ya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau ada tokoh Muslim yang mengatakan bahwa simbol kepausannya adalah simbol persatuan kekristenan, nah ini berarti mainnya kurang jauh, ya. Ngopinya belum banyak, baru minum kopi kapal api, belum minum kopi tahajud. Ya, kenapa? Dia nggak tahu tentang kekristenan, sehingga dia menganggap bahwa kedatangan Paus ini adalah sebuah ancaman. Tidak, nggak ada ancaman apa-apa. Ya. Kedatangan Paus itu hanya memberi sukacita buat yang Katolik saja. Yang Katolik, iya senang mereka ya, wah luar biasa ya, bersukacita karena kedatangan Bapak Suci. Tapi lebih dari itu, sebetulnya simbol kepausan ini sudah runtuh sejak lama. Sejak era Renaissance atau sekulerisme dimulai, itu era kepausan itu sudah hancur. Kalau dulu ya, sebelum apa namanya itu zaman dunia ini dipecah dengan sekulerisme tadi, Paus ini betul-betul apa namanya itu bersanding sama kekuasaan. Paus itu ada seorang raja, raja itu adalah seorang paus. Nah ini nggak bisa dipisahin, ya. Makanya dulu yang namanya paus itu berkuasa sekali. Kenapa? Karena setiap pemimpin negara itu adalah paus. Paus itu adalah pemimpin negara. Tapi kemudian masyarakat tahu, ya rakyat tahu, ini merugikan. Ya, mencampur adukan antara kekuasaan rohani dengan kekuasaan dunia ini merugikan. Akhirnya mereka kemudian pisahkan itu. Ya, mereka sendiri, internal mereka, bukan kita nggak tahu urusan itu. Gitu. Nah, sehingga kemudian kalau sekarang dikatakan Paus itu apa namanya membangkitkan semangat kekatolikan, tidak, cuma ya sekedar memberi sukacita aja. Bahkan mohon maaf di dunia Barat yang namanya gereja-gereja Katolik dan pemimpin-pemimpinnya itu habis ditelanjangi, ya, dengan dibongkarnya kasus-kasus asusila, dengan dibongkarnya kasus-kasus apa namanya itu perzinahan, kasus-kasus pedofilia, ya itu menghancurkan banyak ya nama-nama besar gereja-gereja Katolik di dunia yang dulu sangat berkuasa, yang dulu sangat dianggap sakral, suci, tapi ternyata banyak paus-paus yang homoseksual. Bahkan mohon maaf, ketika paus yang sebelum ini, ya
mendukung LGBT. Kemudian Paus Fransiskus juga memberikan statement yang membuat marah orang, bahwa sebaiknya gereja Katolik memang tidak mengakui, ya kan, secara tegas LGBT, tetapi mereka memberikan kesempatan untuk memberkati pernikahan sesama jenis. Jadi gereja Katolik diperbolehkan untuk memberikan pemberkatan kepada pasangan LGBT. Ini saja sudah menghancurkan kredibilitas si Paus. Ya, jadi jangan dianggap, mohon maaf ya, kalau dalam sudut pandang kami, kedatangan Paus ini justru menurut saya adalah cara Paus untuk meningkatkan, mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat. Kenapa? Karena di dunia barat itu kepausan itu udah hancur namanya. Dengan kasus-kasus skandal-skandal yang banyak menimpa para kardinal, para uskup, dan gereja-gereja Katolik besar. Ya. Sehingga kemudian kunjungan beliau ini sangat diperlukan, terutama ke tempat-tempat yang masih ya menganggap Indonesia ini kan kantong Katoliknya ini kantong Katolik yang apa sih bisa dibilang? Kantong Katolik yang fanatik. Ya. Orang Katolik di Indonesia saya acungi jempol, mereka semua hebat-hebat. Ketundukannya, rasa hormatnya, kepatuhannya kepada para romo, ya, kepada para uskup, para kardinal, gereja-gereja Katolik ini sangat besar, sangat tinggi, ya. Sehingga kemudian kedatangan Paus ini justru menguntungkan si Paus sendiri, ya. Kenapa? Dengan berkunjung ke Indonesia yang umat Katoliknya begitu ya, begitu luar biasa. Sebentar, bismillah. Panasnya minta ampun. Akan kita lanjutin ya. Yang luar biasa ya, mengidolakan sosok Paus sebagai seorang bapak suci, menghormati sosok-sosok uskup, ya, kardinal, romo, frater, suster. Ini membawa keuntungan besar buat Paus dan untuk gereja Katolik Roma. Dipublikasikan bahwa Paus datang disambut dengan luar biasa, ya kan? Diaraknya, diberikan penghormatan. Ini justru mengembalikan nama besar Vatikan, ya, yang hancur ditempa isu dan skandal asusila di barat itu. Ya. Coba kalau dia berkunjung ke Filipina, siapa presiden Filipina itu? Yang sekarang, namanya siapa? Itu kan paling benci sama Paus itu. Bahkan dia mengatakan Paus tuh nggak usah datang ke sini lah ya. Buat apa datang ke sini? Datang ke sini juga percuma. Apa pemakai narkoba, jadi dari galangan gereja dia juga tetap banyak. Bahkan banyak yang para uskup ya, para apa namanya itu romo, para pastor yang terlibat dalam jaringan narkoba gitu ya. Siapa itu namanya presiden Filipina yang sekarang jadi lupa namanya. Di Filipina yang mayoritas Katolik saja presidennya nggak suka sama Paus. Ya. Di Indonesia ya presidennya welcome. Menteri Agama bahkan mengundang secara khusus. Tentu bukan Menteri Agama secara pribadi, Menteri Agama, namanya Menteri Agama kan bukan Menteri Agama Islam. Menteri Agama di Indonesia kan begitu, jangan salah paham juga. Ya. Sudah 3 tahun yang lalu melayangkan surat undangan kepada Paus Fransiskus untuk berkunjung ke Indonesia. Artinya siapa yang undang? Yang mengundang ini umat Katolik di Indonesia melalui Kementerian Agama, begitu. Ya, jangan terus kemudian dipelintir, wah Menteri Agamanya ini mendukung ya. Apa namanya pro sama Katolik, tidak, karena memang Menteri Agama itu simbol persatuan semua agama, bukan Menteri Agama Islam loh judulnya kan. Kebetulan agamanya Islam Menteri Agamanya, tapi kalau dipandang dari jabatannya Menteri Agama semua agama di Indonesia ini. Jadi orang Katolik Indonesia meminta kepada Menteri Agama lewat apa KWI ya namanya. Kalau salah persatuan yang Katolik di Indonesia itu namanya KWI atau apa ya. Itu meminta Paus untuk berkunjung ke Indonesia dan baru dipenuhi beberapa waktu yang lalu. Artinya apa? Wah, Paus sangat antusias. Andai kata misalnya dia jadwalnya itu kayak saya kosong, begitu dapat undangan siang, sore tak mangkat, gitu ya. Saking senangnya. Tapi kan beda, Paus itu kan keliling dunia, ya. Jadwalnya padat sehingga harus ngantri 3 tahun, namanya keliling dunia 200 negara. Nah, sehingga kemudian baru kemarin ini tercapai. Jadi saya justru
apa namanya itu tidak menganggap kedatangan paus ini ke Indonesia ini adalah sebuah ancaman, ya. Tapi justru ini ada misi apa nama itu misi internal kepausan di Vatikan sana untuk mengembalikan nama baik mereka, ya, yang sudah hancur dengan terpaan berbagai macam skandal-skandal, dan itu sudah diakui dan memang terjadi, ya. Dan apa namanya itu gereja Katolik sendiri tidak mampu menutup kebocoran itu, ya. Sehingga kemudian begitu ada di Indonesia umat Katoliknya yang begitu apa namanya itu fanatik, kemudian umat Katolik di Indonesia ini kan ibaratnya itu bisa hidup damai dengan yang Muslim, ya kan, menjadi contoh kerukunan umat beragama sedunia. Wah, senang sekali, ya, langsung berangkat dia, ya, dari apa namanya tuh tahta suci Vatikan sana menuju Jakarta di Indonesia, ya. Jadi itu ikhwafillah, ya. Nah, kemudian ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa ininya? Ruginya buat kita kaum muslimin. Saya melihat tidak ada kerugian buat kita, ya. Saya melihat justru ya kedatangan paus ke Indonesia ini, ya sudahlah, kasih hiburan sekali-kali, kita tuh kasih hiburan lah sama saudara kita gimana pun. Indonesia Islam ini kan rahmatan lil alamin, ya kan, mengayomi. Lawang Katolik di Indonesia aja ibaratnya itu nggak pernah neko-neko misalnya kan, nggak pernah macam-macam juga. Kita hidup damai, berdamai, ya sudahlah, biar aja mereka. Yang jelas apa namanya itu paus itu tidak kemudian ngajak umat Islam untuk masuk dari Katolik kan. Kan dia berkunjung ke Masjid Istiqlal, Ustadz, bertemu sama imam besar Masjid Istiqlal, iya kan, berkunjung itu silaturahim, ya toh. Sama misalnya, ya misalnya contoh nih, imam besar Masjid Istiqlal di Indonesia berkunjung ke Nederland, Belanda, bertemu dengan minoritas kaum muslimin yang ada di sana, atau berkunjung ke New York, Amerika, silaturahim dengan komunitas muslim yang minoritas di sana, atau ke Osaka, Jepang misalnya, berkunjung ke minoritas umat Islam yang ada di sana. Ya namanya kita berkunjung ke sarang orang, ke tempat orang yang mayoritas di situ bukan kita. Ya kita kan kulonuwon bahasa Jawanya. Ya sama si paus juga kulonuwon tuh sama Masjid Istiqlal yang nggak jauh kan, sama-sama satu area di Jakarta. Kulonuwon lah bahasa Jawanya ini, ya. Ya kulonuwon tuh apa sih? Permisi lah ini, ya. Numpang lewat, ya kan gitu, ya. Jadi menyapa. Toh dia kan nggak masuk ke dalam masjid, ya. Cuma sekedar say hello, gue numpang, ya, kunjungan, ya kan gitu, ya, imam besar Masjidil Haram. Oh ya silahkan, kan enak ini. Jadi kalau menurut saya, oh lah biasa-biasa aja lah, sudah. Makanya saya apa namanya tidak mau langsung nanggepin, karena buat saya ini sesuatu yang tidak istimewa, biasa aja buat umat Islam. Yang istimewa buat orang Katolik, ya, ya, dedengkotnya dia datang, ya. Tapi buat kita umat Islam biasa aja, nggak apa-apa, biarin aja, ya. Dia mau ke sini setahun 2 kali, 3 kali, justru bersyukur, ya. Siapa tahu lama-lama dia dapat hidayah masuk Islam kan begitu, yang lihat bagaimana. Iya, hebatnya Indonesia, ya. Umatku di Indonesia ini minoritas tapi dilindungi loh. Aku datang ke Indonesia yang mayoritas muslim, semuanya welcome, menyambut aku, boleh, disilahkan, bahkan dihormati. Ya, siapa tahu ya Allah kasih hidayah, atau dia syahadat apa nggak geger kan gitu, ya. Jadi kita coba apa namanya ambil ya husnuzon saja lah, ya. Itu ya ikhwafillah, barangkali belum lama-lama dulu, karena ya apa namanya temanya juga kurang menarik. Saya juga sebenarnya malas mau ngomentarin, tapi karena ini ada permintaan banyak dari penonton, ya, channel LSK, ayo dong Ustaz kasih komentar lah, ya, kasih review lah, biar kita tahu nih apa sih pendapatnya Ustaz tentang kunjungan paus. Ya itulah pendapat kami. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, mohon maaf lahir batin, ya. Kenapa? Karena ya perbedaan pendapat itu sesuatu yang biasa saja, lumrah. Ikhtilaful ummati rahmah, ya. Sehingga mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, dan juga apa namanya tuh kita tetap berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya yang melimpah kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja. Jazakumullahu khairan katsir wal afu minkum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.